Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Pasukan pengamanan Presiden menegaskan tidak terjadi pengusiran jamaah saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang pada hari Jumat 13 Desember 2024. Poin rupanya peristiwa yang sekarang sedang heboh itu terjadi di Semarang ya. Saya tadi menyebutnya dalam konten sebelumnya menyebutnya menduga bukan menyebutnya kemungkinan itu di Jakarta atau di masjid komplek Istana Kepresidenan karena batik yang dikenakan itu sama ketika Gibran itu membuka kongres atau ya kongres besar dari Fatayat NU di sebuah hotel di Jakarta. Jadi ini lokasinya sekarang sudah dipastikan bahwa di Baitur Rahman Semarang. Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Brigadir Jenderal Samson Sitohang. Dia itu menanggapi video yang viral di media sosial dan memang narasinya pada itu menyebutkan adanya pengusiran jamaah yang ada di saf bagian depan. Enggak depan sekali ya, dua dari depan gitu ya. Kalau yang di Semarang jadi begini sebenarnya, itu tidak penggeseran, apalagi pengusiran. Itu anggota saya hanya merapikan dan merapatkan saf sehingga lebih muat lagi personal yang lain. Itu kata Brigjen Samson di Istana Wakil Presiden hari ini ya, Rabu tanggal 18 Desember 2024. Menurut Samson ini tidak ada penggeseran saf jemaah seperti yang dinarasikan di media sosial. Dan dia menyebutkan bahwa semua saf depan itu diisi oleh anggota Pas Pampres. Kan ada yang berdiri, kalau tidak salah di TikTok itu justru malah anggota saya sendiri. Ini memang anggota kita yang duduk di situ untuk tempat lah untuk pejabat yang lain. Nah itu sama sekali tidak ada penggeseran apalagi pengusiran. Tidak ada sama sekali. Jadi kata dia ya narasi yang beredar di media sosial itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa Pas Pampres itu memiliki prosedur tetap. Protap untuk menjaga keamanan Wakil Presiden. Seperti saya sebutkan sebelumnya ya, ini ada standarnya, ada protapnya, bahkan ada tim advance-nya. Dan tim advance itu ya biasanya ada protokolernya, ada pengamanannya begitu. Nah, kata Samson begini, biasalah ini kan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu kalau saya bilang. Jadi kita punya protap sendiri, apalagi Bapak Wakil Presiden itu selalu menekankan kepada kita untuk selalu humanis pada masyarakat. Itu yang poin penting yang saya ingat. Kemudian selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, kata Brigjen Samson. Pernyataan dari Jenderal Samson tadi, Wakil Komandan Pas Pampres, saya kira itu sepenuhnya benar ya. Kalau dari sisi SOP-nya memang harus seperti itu ya. Karena memang nggak ada kegiatan Presiden maupun Wakil Presiden yang mendadak gitu. Semua harus dipersiapkan terutama faktor keamanannya. Tapi benarkah semuanya sesuai SOP dan nggak ada yang diminta pindah seperti yang dinarasikan oleh para netizen mengusir atau menggusur nih? Coba kita saksikan sekali lagi videonya. Geser, geser. حي على الصلاة. Mari kita perhatikan sekali lagi. Ini kita lihat nih videonya, ada beberapa petugas Pas Pampres. Kan ini kalau kita lihat dari perawakan dan seragamnya ya. Seragamnya seperti saya sebut seragam sipil, bukan seragam militer. Kalau dibilang semua petugas Pas Pampres yang ada di situ, ini kalau kita lihat videonya nih ya, nih nggak benar sepenuhnya sih ya. Coba perhatikan pria yang pakai kemeja putih, nggak begitu kelihatan, dan yang di sebelah kanannya, ini yang pakai gamis dan rompi, serta pakai kupluk ini ya. Dia pasti adalah jemaah dari perawakan maupun pakaiannya. Dia diminta bergeser memang betul. Jadi bukan diusir ya, diusir nggak ada, tapi diminta bergeser ada loh, itu si bapak tadi itu ya. Setidaknya satu atau dua orang lah yang tadi diminta bergeser. Nah sekarang kita perhatikan ini ada pria yang pakai batik biru yang dicolek dari belakang dan kemudian diminta pindah. Dia berdiri tidak hanya bergeser gitu.
Kita tidak tahu siapa dia. Bisa jadi dia yang dimaksud sebagai anggota oleh Komandan Pas Pampres tadi ya, Brigjen Samson tadi. Namun ini dia tidak pakai seragam sipil seperti Pas Pampres yang lain. Dia mengenakan pakaian batik ini ya. Jadi batiknya warna biru. Jadi biru atau kehitam-hitaman ya. Pokoknya batik lah ini ya, warnanya batik nuansa kebiru-biru kehitam-hitaman begitu ya, yang dia diminta pindah kalau dia pindah tempat ini. Mungkin ini maksudnya ya, karena kan kalau pengamanan seorang wakil presiden atau presiden itu kalau di daerah tidak hanya diamankan oleh petugas Pas Pampres itu yang ada sekitar presiden, tapi yang di lingkar berikutnya gitu ya. Itu juga itu ada dari yang organik di situ, pasukan di Kodam Diponegoro, tentu ada dari Polres Tabes dan Polda dari Jawa Tengah, dan pokoknya berlapis lah kalau pengamanan seorang presiden atau wakil presiden. Saya pikir ini nggak perlu jadi polemik lagi, hanya saja Pas Pampres dan protokol Wapres harus benar-benar memperhatikan agar kasus serupa tidak berulang dan kemudian mengundang kehebohan. Soal ribut-ribut dengan jamaah sholat Jumat itu sesungguhnya bukan untuk pertama kali yang terjadi. Ini pernah terjadi malah di eranya Pak Jokowi, ada seorang jamaah yang mau menunaikan sholat Jumat. Ini terjadinya di Rantau Parapat di Sumatera Utara, itu yang dihadang petugas keamanan karena masjid itu akan digunakan tempat Presiden Jokowi untuk sholat Jumat ketika dia melakukan kunjungan kerja di sana ya, di Sumatera Utara ini. Ingat saya ini menjelang Pilpres, jadi ya waktu itu dicurigai banyak bagian dari kampanye gitu. Tapi oke, kita nggak bahas soal itunya ya. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 15 Maret 2024. Siapa pria ini? Media menyebutnya ini sebagai seorang kakek, Marhan Harahap, umurnya 66 tahun. Dan itu kan memang kita lihat tadi dia dihadang petugas keamanan ketika hendak masuk masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya karena katanya mungkin masjid itu penuh kan digunakan sebagai lokasi Presiden Jokowi dan rombongan untuk sholat Jumat. Tadi kita lihat ya Marhan yang mengenakan jubah berwarna abu-abu itu datang dan ingin masuk ke masjid, namun petugas keamanan wanita yang berjaga di lokasi merentangkan tangannya menghadang kakek itu masuk ya. Ini kalau saya kira mungkin ini bukan petugas dari Pas Pampres ya, kemungkinan polisi atau ya polisi lokal saya kira ya. Dan tadi kan kakek itu kan terlihat dia meminta izin kepada petugas keamanan itu untuk diperbolehkan masuk, tapi ketika dia bergeser petugas itu juga tetap melarang dan menggeser tubuhnya dan dia mengarahkan itu untuk ke pinggir jalan. Pada saat yang bersamaan ada petugas kepolisian dan TNI yang datang dan hendak membawa kakek itu ke pinggir, tapi kakek tersebut tiba-tiba tersungkur ya, kakek Harahap tadi ya. Dan lalu petugas kepolisian dan TNI mengangkat korban dan membawanya ke pinggir jalan. Dan rupanya kemudian kakek itu tidak sadar bersama dengan rombongan Presiden Jokowi masuk menunaikan sholat Jumat. Jadi dan kemudian dia meninggal dunia. Nah, bagaimana duduk persoalannya? Ini ada versi dari Polres Labuan Batu. Ini Kasih Humasnya Ibtu Parlando, ini saya baca di media. Ini Parlando Napitupulu membantah bahwa Marhan Harahap itu
meninggal karena dihadang oleh petugas. Apakah kemudian sebagai penyebab meninggalnya itu kita tidak tahu. Tapi kalau lihat videonya tadi dia dihalang-halangi ya ketika dia mau masuk ke masjid. Ini sebenarnya juga nggak boleh lah ya. Walaupun masjid penuh kan dia bisa sholat di luar di mana begitu ya biasanya. Apalagi digunakan oleh presiden kan pasti ya antusias sekali dia untuk sholat di situ gitu. Tapi Parlando menyebut peristiwa itu terjadi memang betul pada saat Pak Jokowi mau sholat Jumat, dan waktu itu kata dia aparat keamanan sudah memberitahu ke Badan Kesejahteraan Masjid maupun khatib bahwa Jokowi akan sholat di masjid tersebut. Maka pihak keamanan meminta meminimalisasi jemaah agar tidak membludak. Namun saat korban datang itu bersamaan dengan pas rombongan presiden masuk, sehingga ya dicegah oleh keamanan ketika dia mau masuk. Dan selebihnya kita sudah lihat tadi videonya, dia terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Memang tidak ada tidak ada tindak kekerasan dari aparat gitu. Kita melihat tadi dia hanya dihalang-halangi gitu, tapi dia tetap ngotot ingin masuk kan gitu, dan dia terjatuh. Nah katanya sih, kata polisi, versi polisi, ketika dari hasil pemeriksaan medis Marhan ini diduga meninggal akibat serangan jantung, dan kemudian katanya ini diperkuat juga dengan riwayat kesehatan Marhan yang bahwa dia ini mempunyai penyakit jantung, dan sebelum berhasil mendekati pintu masjid katanya dia juga sudah berdesakan dengan warga. Di daerah ini memang aparat cenderung overprotective ya kalau ada kunjungan apalagi seorang presiden dan wakil presiden gitu ya. Entah karena mereka memang tidak cukup terlatih dalam menghadapi situasi semacam ini, atau mereka betul-betul berusaha maksimal tidak mau disalahkan bila terjadi apa-apa pada presiden dan maupun wakil presiden. Jadi ya cenderung overprotective, bahkan cenderung juga overacting. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.